Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arofi Akbar. Saya dari kelas PMI 3B, NIM saya 12140400059. Di sini saya akan membahas peran pemerintah dalam ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi apapun, baik itu sistem ekonomi sosialis ataupun sistem ekonomi kapitalis, peran pemerintah sangatlah penting. Peran pemerintah sangat luas dalam sistem ekonomi sosialis dan sangat terbatas dalam sistem ekonomi kapitalis murni yang dimana dikarenakan sistem kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith menyatakan teori bahwa pemerintah hanya memiliki tiga fungsi. Yang pertama, fungsi pemerintah dalam menjaga keamanan dalam negeri dan ketahanan. Yang kedua, fungsi dalam menyediakan dan menyelenggarakan keadilan. Yang ketiga, fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak tersedia oleh sektor swasta seperti jalan, bendungan, dan lain-lain. Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan dan pembangunan di setiap negara, tidak ada satupun negara kapitalis yang menganut sistem kapitalis murni. Di dunia sekarang ini, pemerintah harus memainkan peran yang lebih besar dan mengatur perilaku ekonomi negara. Adam Smith sebagai arsitek sistem kapitalis mengungkapkan ideologinya hanya karena dianggap bahwa ekonomi kapitalis setiap individu lebih tahu apa yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka melakukan apa yang menurut mereka terbaik. Dalam praktiknya, prinsip kebebasan ekonomi berhadapan dengan konflik kepentingan karena tidak ada koordinasi yang menciptakan keharmonisan kepentingan masing-masing individu. Yang pertama, ada peranan alokasi. Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta seperti yang tadi saya bilang, ada seperti jalan, bendungan, ataupun yang bisa disebutkan dengan barang publik. Dan yang kedua itu ada peranan distribusi, yang merupakan peranan pemerintah sebagai penyalur pendapatan modal. Yang ketiga itu ada peran stabilisasi. Peran stabilisasi adalah ukuran yang menstabilkan ekonomi dengan menggabungkan kebijakan moneter dan kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk meningkatkan dan menurunkan pemerintahan agregat untuk mempertahankan pengangguran penuh, juga menghindari inflasi. Sementara itu, Barton menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar adalah: pertama, ada peran alokasi sumber daya. Peran alokasi sumber daya mencakup pertanyaan menentukan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian. Yang kedua, ada peran regulator. Peran regulator ini termasuk hukum peraturan yang diperlukan untuk masyarakat, termasuk hukum yang mengatur bisnis yang cukup untuk memfasilitasi kegiatan komersial dan hak milik pribadi. Yang ketiga, ada peran kebijakan jaminan sosial. Peran kebijakan jaminan sosial ini mendorong pemerataan sosial di negara. Kebijakan pemerintah tentang ekonomi syariah di Indonesia. Hukum Islam menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia karena sejak kedatangan Islam di Nusantara, hukum Islam telah dituntut sebagai bangunan utama dalam membentuk hukum domestik melalui proses legalisasi. Terkait ekonomi syariah, yang terakhir ditetapkan dalam undang-undang mengenai kegiatan ekonomi syariah seperti undang-undang suku, undang-undang asuransi syariah, ataupun undang-undang pasar modal syariah. Sebelum pelaksanaan ekonomi syariah hanya dilaksanakan dalam bentuk perbankan syariah yang dimasukkan sebagai lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Di bawah ini adalah panduannya seperti: pertama, kebijakan terhadap peningkatan sumber daya manusia atau keilmuan. Yang kedua, ada kebijakan terhadap institusional dalam lembaga ekonomi syariah. Yang ketiga, ada kebijakan dalam membuat regulasi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, karena kata-kata yang salah datang dari
datang dari pribadi saya, dan kata-kata yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.